Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat dan amal sehingga kita bisa berkumpul di momen kelas yang kita cintai ini. Selawat beriringan salam, marilah kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada arwah junjungan Islam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Bapak Ibu semuanya karena telah berkesempatan hadir dalam kegiatan penyimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4. Untuk menghemat waktu, kita persilakan untuk Bapak-bapak untuk mempresentasikan tugasnya. Kepada Bapak-bapak kita persilakan. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ketua Instruktur. Di sini saya akan coba berbagi tentang pengemasan, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Konsep utama modul budaya positif: pertama, perubahan paradigma belajar; yang kedua, disiplin positif; yang ketiga, kebutuhan dasar manusia; yang keempat, motivasi perilaku manusia; yang kelima, posisi kontrol restitusi; yang keenam, keyakinan kelas; dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama kita akan melihat pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Yang ketiga Bapak Ibu, berkenaan tentang kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia, kita pasti membutuhkan sesuatu untuk dalam diri kita. Yang pertama, manusia membutuhkan namanya bertahan hidup. Yang kedua, setiap manusia membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan kebutuhan yang kelima adalah manusia membutuhkan kesenangan di dalam hidupnya. Selanjutnya Bapak Ibu, berkenaan tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini bisa kita lihat, pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ia merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan di dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu, guru-guru hebat, selanjutnya
Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kita bisa melihat apa konsep disiplin kita ini berhasil atau gagal. Ini kita lihat yang gagal dulu. Hukuman yang kita berikan itu menyakitkan. Hukuman yang kita berikan tidak nyaman kepada anak. Hukuman yang kita berikan murid takut. Hukuman yang kita berikan memaksa kepada anak. Hukuman yang kita berikan murid menyembunyikan kesalahan. Hukuman yang kita berikan menyebabkan murid menjadi rendah diri. Selanjutnya tentang penghargaan, kita memberikan penghargaan yang identitasnya gagal. Penghargaan tidak efektif kita berikan, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya Bapak Ibu, berkenaan tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Dikatakan kita berhasil menerapkan konsep disiplin apabila konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Selanjutnya restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi ini adalah cara bagaimana kita menanamkan budaya positif dan konsep disiplin kepada murid. Kita lihat dulu dengan pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: pertama, restitusi itu bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Sekarang kita akan melihat Bapak Ibu berkenaan tentang perbedaan antara hukuman yang kita berikan, apakah konsekuensi atau restitusi yang kita berikan. Kita lihat kasusnya dulu Bapak Ibu. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau seorang guru memberi hukuman kepada anak, maka guru akan menghukum siswa tersebut hormat ke bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu namanya hukuman yang kita berikan kepada murid kita. Selanjutnya berupa konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi biasanya kita memberikan tugas kepada anak, hukuman kepada anak berupa catatan 3 kali lipat, itu termasuk dari konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas diri atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Yang kelima Bapak Ibu, tentang posisi kontrol restitusi. Pertama, posisi kita sebagai penghukum, bisa dilihat gambarnya. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau dan posisi sebagai manajer. Yang mana posisinya kita? Selanjutnya Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kita sebagai penghukum, maka patuhilah aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu bahasa kita. Selanjutnya, kalau kita posisi sebagai pembuat merasa bersalah, kita bilang, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak, Bapak kecewa sama kamu. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Ayolah, yang terbaik buat Bapak mantap kali ini. Tidak apa-apa kamu salah. Sekarang posisi sebagai pemantau, posisi kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kita lihat posisi kita sebagai manajer. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu
kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Di mana kita letakkan posisi kita? Yang keenam adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi bahasanya dulu adalah, bahasa sekarangnya adalah keyakinan kelas ya Bu. Selanjutnya, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Pertama, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi tentang peraturan. Kita ajak anak murid kita untuk berdiskusi tentang peraturan kelas apa yang akan kita buat. Selanjutnya, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Selanjutnya, menempelkan keyakinan ini di kelas bersama siswa. Bapak Ibu yang saya hormati dan guru-guru hebat, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, ini dia caranya. Pertama, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk yang positif, sedikit saja agar mudah diingat. Bahasanya sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Bapak Ibu, tadi kita bercerita sedikit membahas tentang segitiga restitusi. Sekarang kita lihat apa yang segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi menstabilkan identitas kita semua, akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Contoh penerapan dari segitiga restitusi bisa kita lihat di YouTube. Baiklah Bapak Ibu, mari kita menyaksikan video tentang demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Kira-kira Paki mau bercerita ke Bapak mengapa Paki tidak memakai seragam kalau berangkat sekolah? Apa Paki tidak punya seragam sekolah? Apa baju Paki masih layak untuk dipakai? Terus mengapa Paki tidak memakai baju tersebut ke sekolah? Berarti malu Pak, berarti ibu suka pakai training dan baju biasa aja Pak. Terus saya terlihat tidak keren Pak. Iya, Bapak mengerti dengan perasaan Paki. Bapak juga begitu. Terkadang ada perasaan kurang nyaman memakai baju seragam sekolah. Kadang-kadang Bapak juga ingin memakai baju pribadi. Tapi hal tersebut tidak mungkin kita lakukan karena kita sudah punya kesepakatan sekolah yang lebih. Ya Pak. Kalau tidak ada apa-apa baju sekolah itu bisa adakan. Tentu Pak, untuk kebersamaan dan agar tidak terlihat perbedaan antara murid kaya dan miskin. Nah, jadi kalau Paki menggunakan baju yang berbeda dari teman, apakah itu sebuah pelanggaran atau bukan? Keyakinan kelas apa yang sudah Paki sadar? Iya Pak, Pak sudah melakukan kesalahan, melanggar keyakinan
Apa Akabil tahu apa kesalahan Akabil? Ya Pak, Akabil tidak menggunakan HP sesuai dengan ketentuan. Apakah Akabil tahu keyakinan apa yang sudah Akabil lakukan? Keyakinan telah sesungguhnya komitmen dengan peraturan kelas Pak. Tepat sekali Akabil. Apakah Akabil tahu apa peraturan Akabil sendiri? Akabil tidak bisa fokus dalam mengikuti pelajaran pokok di kelas. Iya, benar. Lalu apakah dampaknya kepada teman-teman? Teman-teman juga jadi melihat Akabil bermain dan mengikuti tergabung dengan sikap Akabil tersebut. Nah, benar sekali. Jadi kalau banyak kerugian apa yang Akabil masih mau lakukan ya teman? Ya Pak. Bapak tahu hal tersebut pasti pernah juga dilakukan oleh orang lain. Tapi kan lebih baik kita meniru perilaku baik daripada perilaku buruk, ya kan? Ya Pak. Jadi mainkan HP di saat jam sekolah itu baik atau buruk? Buruk Pak. Apa Akabil masih mau mengulangi lagi? Ya Pak. Apa Akabil punya usul agar hal tersebut tidak terjadi lagi? Ya Pak. Akabil akan menghapus handphone dan di HP Akabil Pak. Bagus itu. Apa Akabil bisa melakukan sekarang? Baik Pak. Akabil lakukan sekarang. Terus kalau nanti Akabil masih mengulangi konsekuensi apa yang dikatakan Akabil? Bapak boleh mencoba HP Akabil Pak. Akabil yakin? Yakin Pak. Jadi kalau begitu kita nanti akan berdoa dan Akabil Bapak akan menyita HP Akabil ya. Ya Pak. Sekarang Akabil boleh meninggalkan ruangan Bapak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sekali lagi Akabil minta maaf ya Pak. Ini lagi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among yang menuntun murid sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Natal. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Natal yang telah menunjukkan presentasi beliau kepada kita bersama. Mungkin demikian saja kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.